Pemirsa, saat ini pandemi COVID-19 juga turut mempengaruhi industri alih daya beserta pekerjanya. Sejumlah pekerjaan yang dilakukan pekerja alih daya bahkan dihentikan sementara karena mengikuti anjuran social distancing. Untuk membahasnya, kita bergabung di sambungan Skype Mira Sonia selaku Ketua Forum Komunikasi Alih Daya Indonesia. Bu Mira. Halo, selamat siang Mbak Ola. Ya, Bu Mira, saat ini bagaimana kondisinya dengan kelangsungan alih daya di Indonesia? Ya, secara kondisi saat ini untuk kelangsungan dari industri alih daya di Indonesia, terus terang kita semua saat ini sedang dalam kondisi siaga dan waspada ya Mbak ya, karena banyak para pekerja alih daya yang saat ini sedang dirumahkan dan juga yang tetap bekerja itu tetap harus melalui prosedur-prosedur karena banyak pekerja alih daya yang saat ini justru berada di garda terdepan dari pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung. Contohnya kayak misalkan kebersihan di rumah sakit, terus kemudian juga makanan di rumah sakit ataupun pengiriman bahan pokok atau pengiriman bahan makanan. Ya, jadi kondisinya terus terang saat ini kami sangat prihatin dan juga waspada gitu ya terhadap kelangsungan para pekerja kami. Seperti itu. Total dari pekerja yang terdampak saat ini kira-kira ada berapa? Saat ini ya, kalau dari survei sementara kami terhadap para anggota asosiasi di Forum Komunikasi Alih Daya yang terdiri dari Asosiasi Indonesia, kemudian juga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, serta Asosiasi Cleaning Indonesia dan juga Asosiasi Pengendali Hama Indonesia, itu saat ini dari kami kira-kira memiliki 3 juta karyawan alih daya. Saat ini dampaknya sekitar 20-30% dari pekerja alih daya yang saat ini dirumahkan. Ini berdasarkan survei kami terakhir di 31 Maret kemarin, Mbak. Ya, berarti saat ini kendala yang dihadapi adalah ketakutan akan nantinya banyak pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Namun saat ini ada lagi tidak kendala yang dihadapi oleh para pekerja alih daya ini? Sebenarnya kalau dari sisi pekerja alih daya, kami para asosiasi perusahaan alih daya berusaha untuk melindungi para pekerja alih daya. Posisinya dari perusahaan alih daya ini kan ada di tengah, Mbak, sebenarnya. Jadi kami menerima pekerjaan dari para pemberi kerja dan kemudian kami memastikan para pekerja alih daya tersebut dapat melaksanakan pekerjaan. Nah, ketika yang pekerjaan yang diberikan ini sudah tidak ada lagi gitu ya, kami tetap berharap bahwa ini kan kondisi ini akan selesai gitu ya, bahwa para pekerja ini tetap dapat memiliki pekerjaan nantinya ketika kondisi pandemi ini sudah selesai. Jadi kami berharap meskipun ternyata pekerjaannya sementara tidak ada, namun para pekerja yang dirumahkan ini tetap dapat menerima upahnya. Seperti itu sih ya Mbak, yang sebenarnya saat ini sedang kami usahakan untuk para pekerja alih daya. Iya, Bu Mira, tapi dari sekian banyak asosiasi pengusaha yang tergabung untuk mengurus para pekerja dari alih daya ini, ada lagi tidak sebetulnya yang masih harus dilakukan secara bersama-sama untuk bisa memecahkan permasalahan yang tadi, Bu? Ya, sebenarnya yang kita bisa lakukan sama adalah kita sama-sama berkolaborasi dengan regulator ya. Kami berharap untuk asosiasi-asosiasi pengusaha yang memiliki bidang khusus, misalkan seperti asosiasi alih daya gitu ya. Sebenarnya kami berharap ada jalur khusus di pemerintah untuk mendengarkan kami atau berdiskusi dengan kami, terutama untuk mengetahui data yang lebih real ya di lapangan saat ini, bagaimana kondisi pekerja-pekerja kami. Jadi mungkin lebih ke arah bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah. Dan juga sebenarnya kami dari Forum Komunikasi Alih Daya, meskipun saat ini sudah ada 3.000 perusahaan yang tergabung di Forum Komunikasi Alih Daya ini, namun sebenarnya di luar sana masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum bergabung dengan asosiasi gitu ya. Sehingga tidak memiliki satu standar yang sama bagaimana cara mengelola atau bagaimana istilahnya taat regulasi yang berlaku saat ini. Itu yang kami harapkan sebenarnya para pengusaha alih daya mau sama-sama bergabung dan kita sama-sama memberi saran dan masukan terhadap regulasi yang ada dan juga ikut menaati regulasi yang ada juga. Seperti itu, Mbak. Ya, Bu Mira, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, tapi sejauh ini stimulus yang diberikan pemerintah sudah cukup belum untuk membantu para pekerja alih daya ini? Baik, terima kasih.
sebenarnya saya sangat kami dari Forum Komunikasi Alidaya sangat mengapresiasi pemerintah telah memberikan stimulus ya untuk telah menyiapkan stimulus untuk para karyawan yang di PHK gitu ya atau para pekerja-pekerja yang mengalami PHK. Namun sebenarnya kita melihat ada satu lagi kondisi yaitu di mana karyawan-karyawan yang dirumahkan. Namun ketika dirumahkan ini perusahaannya sebenarnya juga sedang dalam kondisi tidak memiliki uang cash atau tidak memiliki kegiatan usaha. Ya ketika mereka dirumahkan mungkin upah yang diberikan tidak cukup. Nah kami berharap terhadap karyawan-karyawan yang dirumahkan dan dia tidak mendapatkan istilahnya remunerasi yang cukup untuk melanjutkan atau bertahan di dalam kondisi seperti ini, itu juga menjadi perhatian dari pemerintah. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bu Mira Sonia sudah bergabung bersama kami di Newsline Bisnis. Semoga segera ada pencerahan dan bisa diselesaikan secara bersama-sama persoalan ini, Bu Mira. Terima kasih. Dan pemirsa